Wala yakunu zahidan hatta yakuna waro'an. Dan tidaklah orang itu zuhud, melainkan orang tersebut warok. Warok itu apa? Disebutkan di sini mulazamatul a'malil jamilah, yaitu menetapi amal-amal yang baik. Gitu. Jadi begini, ada di dalam agama itu yang disebut dengan syubhat. Lah menjauhi syubhat ini hukumnya warok. Contoh, kalau dicontohkan, saya punya kambing. Nah, di sini ini sawahnya orang, jagungnya, umurnya itu 3 minggu. Di sini tanah saya habis panen. Gitu kan. Kambing saya ikat atau saya biarkan di tanah saya. Halal apa haram? Halal apa haram? Di samping saya ada petak sawah orang, jagungnya sudah umur 3 minggu, hijau-hijau subur-subur. Kira-kira saya bisa ngelarang kambing makan jagung ini nggak? Lah kambing siapa itu? Nah, kalau orang itu warok, tentu dia tidak akan melepas kambingnya di situ. Nah, itu warok. Gitu. Jadi kemudian jangan sampai kita ini, yang meskipun itu halal, tapi bisa saja menjatuhkan seseorang kepada syubhat. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus dijaga. Nah, contoh kehidupan sehari-hari apa? Gitu. Sehari-hari apa? Gampang saja. Jangan sampai ngambil jalan orang. Mendingan kita yang ngalah. Kalaupun kurang garasinya, ya tanah kita yang harus ke dalam, bukan pagar kita yang moncol. Iya, meskipun orang paham dan diam saja kan gitu. Tapi kita itu syubhat itu, Pak. Gitu. Ya kan? Kita ini sering minjam motor orang. Ya kan? Pulang nggak bensinin. Meskipun ridho, itu ya halal, ridho itu halal, tapi syubhat. Ya kalau kemudian minjem, itu kemudian kelihatan bensinnya separuh, pulang harus penuh. Nah itu benar-benar ridho yang ngasih. Nggak ada subhatnya itu yang minjem motor. Nah itu loh, kayak gitu itu bagi orang yang warok itu dilakukan. Gitu loh Pak. Kita lanjutkan, wala yakunu waro'an hatta yakuna mutawadi'an. Dan tidaklah seorang itu menjadi warok hingga ia menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu sering. Wala yakunu mutawadi'an hatta yakuna wala yakunu mutawadi'an hatta yakuna arifan bi nafsi. Wala yakunu mutawadi'an hatta yakuna arifan bi nafsi. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu qabulul haqqi man kana. Menerima kebenaran dari siapa saja. Nah, ahli ngerokok, ada yang ngerokok ini. Anaknya bilang, berhenti Pak ngerokok. Tahu apa lu tong kan? Ngerokok itu udah jantungan kayak gitu kan gitu. Maka yang benar itu rokok itu haram Pak. Kalau kebanyakan. Ya, rokok itu haram kalau kebanyakan. Seperti halnya gula juga haram kalau kebanyakan. Pagi ngopi pakai gula. Jam 8 ngopi lagi. Jam 10 ngopi lagi. Jam 12 waktunya istirahat, ngopi lagi pakai kopi manis lagi. Nah, kayak gitu apa nggak kebanyakan? Sampai sehari semalam ngopinya 7 kali. Ya apa nggak kencing manis kayak gitu ngopi manis. Nah, maka Imam Al-Ghazali pernah mengharamkan madu bagi orang yang kena penyakit manis. Maka dalam perdebatan Syekh Zaini Dahlan mengatakan rokok itu subjektif. Subjektif apa? Sama halnya dengan bahan-bahan lain. Pembunuh pertama itu bukan rokok, tapi penyakit jantung, penyakit gula. Maka disimpulkan dari situ, kalau kebanyakan hukumnya haram. Gitu. Lah kebanyakan gimana? Ya yang merasakan itu ya diri sendiri. Jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya alarm. Alarm itu akan memberitahu kita terkait tentang penyakit. Kalau sudah batuknya, nah itu harus dikurangi.
dikurangi, yang 2 bungkus dikurangi jadi 1 bungkus. Gitu. Yang ngopinya 7 kali diganti 1 pagi hari, sore hari, udah kayak gitu saja. Nah, yang ngomong itu anak kecil, diterima nggak? Diterima nggak? Berarti nggak tawadhu, berarti nggak tawadhu, gitu loh. Definisinya adalah menerima kebenaran dari siapa. Terakhir, waman yakunu arifan hatta yakuna akilan fil kalami, dan orang itu tidak akan makrifat kepada diri sendiri, tahu batas diri sendiri, kecuali ia berpikir di dalam perkataan. Jadi dia sadar apa yang diomongkan ini benar apa salah, itu harus dipikir masa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.